Hasil Juventus versus Napoli, kilau Kenan Yildiz antar Bianconeri menang telak. Juventus tampil perkasa saat menjamu Napoli pada pekan ke-22 Serie A 2025-2026. Bermain di Allianz Stadium, si Nyonya tua sukses meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Sejak awal laga, kedua tim langsung memperagakan permainan menyerang. Juventus beberapa kali mengancam melalui serangan cepat, terutama dari sisi kiri pertahanan Napoli. Kesempatan emas hadir di menit ke-21 ketika sepakan Khéphren Thuram menghantam mistar gawang. Bola gagal masuk dan Napoli pun masih selamat dari kebobolan di awal pertandingan. Tak berselang lama, Juventus akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-22. Jonathan David sukses menuntaskan peluang setelah menerima umpan matang dan melepaskan tembakan terarah yang bersarang di gawang Napoli. Gol tersebut sempat ditinjau melalui VAR sebelum akhirnya disahkan oleh wasit. Hingga turun minum, Juventus terus menekan, sementara Napoli kesulitan mengembangkan permainan dan hanya mengandalkan bola mati yang tak membuahkan hasil. Memasuki babak kedua, Napoli mencoba meningkatkan agresivitas serangan, namun rapatnya barisan belakang Juventus membuat tim tamu kesulitan menciptakan peluang bersih. Jonathan David hampir mencatatkan gol keduanya di menit ke-53, tetapi usahanya masih mampu diblok oleh pemain bertahan. Di kubu Napoli, peluang yang didapat Rasmus Højlund juga belum menemui sasaran. Juventus kemudian menjauhkan jarak pada menit ke-77. Kenan Yildiz memaksimalkan umpan dari Fabio Miretti dengan penyelesaian tenang ke sudut bawah gawang Napoli. Keunggulan Bianconeri semakin lengkap setelah Filip Kostic mencetak gol ketiga pada menit ke-86 melalui finishing klinis di depan gawang. Hingga laga usai, skor 3-0 tetap bertahan untuk kemenangan Juventus. Bonucci nilai sentuhan Spalletti kembalikan kejayaan Juventus. Menurut mantan bek andalan Bianconeri tersebut, kebangkitan itu tidak lepas dari peran Luciano Spalletti yang kini menukangi tim. Mengutip laporan Detik Sport, Spalletti resmi ditunjuk sebagai pelatih Juventus pada Oktober 2025 untuk menggantikan Igor Tudor yang diberhentikan dari jabatannya. Sejak kedatangannya, pelatih berpengalaman asal Italia itu langsung memberi dampak signifikan terhadap performa tim. Di bawah arahan Spalletti, Juventus telah menjalani 17 pertandingan dengan catatan impresif, 11 kemenangan, 4 hasil imbang dan hanya 2 kekalahan. Persentase kemenangan mencapai 64,71%, sebuah angka yang mencerminkan stabilitas dan peningkatan performa tim. Sekarang bersama Spalletti, rasanya Juventus kembali seperti dulu, ujar Bonucci dalam wawancaranya bersama DAZN. Ia juga mengungkapkan bahwa suasana di dalam tim sangat positif sejak kehadiran sang pelatih. Saya berbicara dengan orang-orang di dalam tim dan juga dengannya secara langsung. Saya harus mengatakan bahwa mereka semua sangat senang dengan apa yang ia bawa, baik di lapangan maupun dalam hubungannya dengan para pemain, lanjut Bonucci. Menariknya, Spalletti sempat membuat keputusan kontroversial dengan tidak memasukkan Bonucci ke dalam skuad timnas Italia di penghujung karier sang bek. Namun Bonucci menegaskan bahwa hal tersebut tidak menyisakan rasa kecewa atau dendam pribadi. Saya berbicara dengannya ketika pindah ke Istanbul untuk 6 bulan terakhir karier saya, dengan harapan bisa kembali ke tim nasional. Saya selalu memiliki hubungan yang sangat terbuka dan jujur dengan Spalletti, jelasnya. Bonucci menambahkan bahwa ketika dirinya tidak masuk dalam rencana sang pelatih, keduanya memilih menyelesaikannya secara dewasa. Kami berdiskusi, saling menjelaskan sudut pandang masing-masing, lalu berjabat tangan, berpelukan dan melanjutkan. Semua dilakukan dengan rasa saling menghormati, tutupnya. Pernyataan Bonucci tersebut semakin menegaskan bahwa Spalletti bukan hanya berhasil meningkatkan performa Juventus di atas lapangan, tetapi juga membangun kembali kultur dan kebersamaan di dalam tim. Chelsea mulai jejaki peluang rekrut Douglas Luiz dari Juventus. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan Douglas Luiz, gelandang milik Juventus yang saat ini bermain sebagai pemain pinjaman di Nottingham Forest. Pemain asal Brazil tersebut sempat tampil menghadapi Chelsea dalam laga Premier League di City Ground pada 18 Oktober 2025. Sebuah pertandingan yang disebut turut menarik perhatian pihak The Blues. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Chelsea telah menanyakan status Douglas Luiz kepada Juventus. Ketertarikan ini dilaporkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano serta media The Athletic yang mengungkap bahwa komunikasi awal antara Chelsea dan Juventus terkait sang pemain sudah mulai terjalin.
Performa solid Douglas Luiz bersama Nottingham Forest dinilai membuatnya kembali masuk radar klub-klub besar. Laporan dari Tuttosport dan TMW sebelumnya menyebutkan bahwa Nottingham Forest tidak terlalu berminat untuk mempermanenkan status Douglas Luiz pada akhir musim. Di sisi lain, Juventus juga dikabarkan tidak lagi memasukkan gelandang 27 tahun tersebut ke dalam rencana jangka panjang mereka. Meski pembicaraan antara Chelsea dan Juventus masih berada pada tahap awal, pihak Bianconeri disebut terbuka untuk mendiskusikan skema transfer baru. Juventus dikabarkan lebih memilih melepas Douglas Luiz ke klub lain ketimbang membawanya kembali ke Turin setelah masa peminjamannya berakhir. Dalam kesepakatan peminjaman saat ini, Nottingham Forest sebenarnya memiliki kewajiban untuk membeli Douglas Luiz secara permanen dengan nilai transfer sekitar 25 juta euro. Namun, klausul tersebut baru aktif apabila sang pemain tampil minimal 45 menit dalam 15 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dengan kondisi tersebut, masa depan Douglas Luiz masih terbuka lebar dan berpotensi menjadi salah satu isu menarik pada bursa transfer mendatang, terutama jika Chelsea memutuskan untuk melangkah lebih serius. Juventus terancam gagal amankan Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce. Upaya Juventus untuk mendatangkan Youssef En-Nesyri dari Fenerbahce dikabarkan menemui hambatan serius. Striker asal Maroko tersebut disebut belum memberikan persetujuan untuk hijrah ke Turin pada bursa transfer musim dingin ini. Sejak jendela transfer dibuka, Juventus memang memprioritaskan pencarian penyerang baru. Pelatih Luciano Spalletti membutuhkan tambahan daya gedor di lini depan untuk menemani Dusan Vlahovic, terutama demi menjaga konsistensi performa tim di paruh kedua musim. Sejumlah nama penyerang telah masuk dalam radar manajemen Bianconeri, dan En-Nesyri menjadi salah satu kandidat utama. Penyerang milik Fenerbahce itu dinilai memiliki profil yang cocok dengan kebutuhan Juventus, baik dari segi pengalaman maupun karakter bermain. Menurut laporan Fabrizio Romano, Juventus sejatinya sempat berada di posisi yang cukup dekat untuk mengamankan jasa En-Nesyri. Klub asal Turin itu bahkan telah mencapai kesepakatan awal dengan Fenerbahce terkait nilai dan mekanisme transfer. Raksasa Turki tersebut dikabarkan bersedia melepas mantan striker Sevilla itu, sehingga Juventus mendapatkan lampu hijau untuk membuka pembicaraan langsung dengan sang pemain guna membahas detail kontrak dan peran di dalam tim. Namun, kendala muncul saat proses negosiasi personal. Juventus disebut hanya menawarkan skema peminjaman selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Di sisi lain, En-Nesyri dikabarkan menginginkan kepastian sejak awal, yakni transfer permanen tanpa melalui masa pinjaman terlebih dahulu. Perbedaan pandangan inilah yang membuat proses transfer sementara tersendat. Meski demikian, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kedua belah pihak masih membuka peluang untuk melanjutkan diskusi. Juventus dan perwakilan En-Nesyri dijadwalkan kembali duduk bersama untuk mencari titik temu agar transfer ini tetap bisa terwujud.